Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat berbahagia. Kita ketemu lagi di channel 3P, para pencari petunjuk. Sekarang kita ada di episode 14, dan judul yang akan kita bahas di episode 14 ini adalah kebenaran itu menurut siapa? Oke, kita mungkin sepakat kalau kebenaran itu relatif setiap orang. Setiap orang punya sudut pandang yang berbeda-beda akan kebenaran yang mereka yakini. Dan mungkin kita setuju dengan itu. Kita setuju kalau kebenaran setiap orang beda-beda. Tapi sadarkah kita kalau itu sebenarnya salah? Karena apa? Karena kalau kita tidak merujuk kepada satu sumber kebenaran saja, itu berarti ada 1.000 orang, ada 1.000 kebenaran yang berbeda-beda. Terus kita harus ikut yang mana? Oke, biar gampang dicerna, sekarang saya kasih contoh. Misal, ada seseorang yang sering sekali nongkrong dengan teman-temannya. Dan selama nongkrong itu, dia terus membicarakan hal yang tidak berguna, tidak bermanfaat, sia-sia selama bertahun-tahun. Sampai suatu saat, orang itu sadar. Kenapa kok saya selama bertahun-tahun nongkrong tidak ada manfaatnya, dan lain-lain, dan lain-lain. Kemudian, orang tersebut memutuskan untuk berubah. Oke, saya harus jadi orang lebih baik. Nah, mulai dari niat dia berubah itu, dia mulai mengurangi nongkrongnya. Kemudian dia mulai sering ke majelis ilmu, dia mulai belajar tentang kehidupan ini. Sampai sini udah oke. Dia sudah melakukan perubahan yang baik buat dirinya. Sampai akhirnya ada temennya yang komen. Komennya gini, wah sombong nih sekarang, udah jarang nongkrong. Nah ini terkesan ucapan biasa yang sering dilontarkan oleh teman kita, saudara kita, atau siapapun itu. Ini seolah-olah benar. Oh sombong nih, udah jarang nongkrong. Nah padahal itu sombong menurut dia. Nah, sombong kan jelek, tapi apakah si pelaku orang yang berubah tadi itu adalah perbuatan jelek? Tidak kan, itu sebenarnya perbuatan baik. Dia berubah menjadi lebih baik. Nah, jadi di sini sering sekali orang itu menilai dari sudut pandangnya sendiri. Jadi di sini kebenaran tuh ada banyak sekali sudut pandang. Kita pasti bingung. Menurut saya benar, menurut orang lain saya salah. Menurut orang lain saya benar, menurut saya salah. Nah, ini merupakan budaya yang harus kita rubah mulai sekarang. Nah, kembali ke pembahasan awal tadi, kita harusnya bersumber pada satu kebenaran saja. Ya karena itu tadi, kalau 1.000 orang, 1.000 kebenaran. Dan setiap orang itu yakin pendapat dia yang paling benar. Kalau kita selalu pakai sudut pandang seperti itu, seluruh dunia ini salah. Yang benar dirinya sendiri. Kok dia gitu ya? Oh itu salah. Kok dia gini ya? Oh dia salah. Nah ini harus dirubah. Kita haruslah bersumber kepada satu kebenaran saja. Apakah itu? Yang jelas kita sebagai muslim, kita harusnya bersumber kebenaran kepada Allah saja. Dari mana kita tahu kita bersumber kebenaran kepada Allah? Lewat Al-Quran. Karena Allah berbicara kepada kita lewat Al-Quran. Inilah ukuran kebenaran yang sesungguhnya. Jangan pakai sudut pandang sendiri. Kayak tadi, sombong nih, udah jarang nongkrong. Oh, padahal itu sombong kan menurut dia. Sombong menurut Al-Quran itu seperti apa? Sombong menurut Al-Quran itu seperti ini. Silakan saksikan episode sebelumnya. Nah, ini yang sangat jarang sekali kita lakukan. Kita sudah terlalu jauh dengan Al-Quran. Kita sudah mahjuro. Silakan saksikan episode 1. Kita sudah terlalu jauh, kita tidak pernah memakai Al-Quran sebagai sumber kebenaran. Dan akhirnya seperti ini, kenapa kita berpecah belah, kenapa kita saling serang, kenapa kita saling tuduh. Karena setiap orang membenarkan pendapatnya sendiri. Karena kebenaran itu hanya satu, Allah saja. Kalau ada dua, berarti yang satunya salah, apalagi lebih salah lagi. Dan yang saya bahas tadi tidak hanya terpaku pada kebenaran diri sendiri. Kadang banyak orang itu kebenaran menurut tokoh, atau menurut kelompoknya, atau menurut alirannya sendiri. Oh menurut saya, ini benar, orang itu salah. Itu berarti sudut pandang dirinya sendiri. Oh, menurut kelompok saya, yang benar seperti ini. Berarti kelompok lain salah. Itu kebenaran menurut kelompok. Ada lagi kebenaran menurut tokoh. Misalnya artis ini, dia bilang kayak gini. Langsung semuanya ikut dia. Loh, ini apa? Mereka pakai sumbernya apa? Hawa nafsu sumbernya mereka. Dari dirinya sendiri. Coba kalau kita kembali ke Al-Quran. Kita bisa menilai salah atau benar itu lewat Al-Quran. Ada namanya surat Al-Furqan, yaitu pembeda. Yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Kalau kita tidak pernah membaca Al-Quran, kita tidak pernah memahami Al-Quran,
Ya kita nggak tahu ukuran kebenaran itu dari siapa. Ada sedikit kisah keren di zaman dulu, zaman para sahabat Nabi. Jadi di zaman itu, jika ada beberapa orang atau beberapa kelompok berselisih akan sesuatu, atau beda pendapat misalnya, kemudian pas lagi cekcok nih, pas lagi rame, ada seorang sahabat yang mengangkat Al-Quran dengan tangannya. Nih, cuma gitu doang. Langsung di zaman itu, yang salah langsung ngaku salah. Oh oke, saya salah. Kenapa? Karena dia tahu. Waktu Al-Quran diangkat, dia tahu isinya. Oh iya, di Al-Quran ini salah, ini benar. Ini menandakan, Masya Allah, orang zaman itu, saking dekatnya sama Al-Quran, baru diangkat pakai tangannya aja nih. Belum dibacakan ayat yang mana, belum, baru diangkat aja. Yang salah langsung ngaku salah. Kenapa sampai seperti itu? Karena mereka tahu isi Al-Quran. Mereka pakai sumber kebenarannya dari Al-Quran. Coba kita lihat zaman sekarang. Kalau nggak berantem dulu, kalau nggak masuk pengadilan dulu, kalau nggak pakai pengacara, kalau belum dihakimi orang, belum dibully, yang salah nggak akan ngaku salah. Kenapa? Karena mereka dan kita juga itu pakai sudut pandangnya, sudut pandang hawa nafsu, sudut pandang orang masing-masing. Ya tadi, 1000 orang ya 1000 kebenaran. Kita harusnya kembali ke Al-Quran. Lihat Al-Quran langsung paham, oke saya salah, minta maaf, beres. Ini menandakan kita sudah sangat jauh dari Al-Quran. Kita tidak pakai Al-Quran sebagai hukum kebenaran. Kita pakai omongannya orang, kita pakai omongannya kelompok, kita pakai omongannya artis, pakai omongannya tokoh ini, tokoh itu. Ya banyak, ya inilah berhala. Kita memakai sumber orang lain daripada Allah. Dan ini kalau dibiarkan terus budaya seperti ini bahaya sekali. Contoh kita sudah jauh dari Al-Quran. Ada dalam surat Al-Baqarah ayat 214 dan surat Ali Imran 142. Silakan dibaca sendiri. Di situ intinya mengatakan, apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Padahal kamu belum mengalami seperti cobaan orang-orang terdahulu. Cobaan orang terdahulu itu seperti apa? Ya seperti para nabi. Ada yang disuruh menyembelih anaknya, ada yang dibakar, ada yang dikejar-kejar. Nah kita ini belum seperti itu. Tapi kita lebih percaya omongan orang yang baca ayat ini nanti masuk surga. Amalkan ini nanti masuk surga. Ini dari mana? Al-Quran sendiri bilang, kamu jangan merasa masuk surga. Padahal kamu belum diuji seperti orang-orang terdahulu. Nah itu contoh. Kemudian ada lagi contoh di Al-Quran surat An-Najm ayat 32. Berbunyi, jangan merasa dirimu paling suci. Ini Al-Quran yang ngomong, jangan merasa kita paling suci. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mengkafirkan orang lain hanya karena beda pendapat sama kita, atau beda pendapat sama kelompok kita. Loh, kita ini aslinya sudah jauh dari Quran. Kita merasa yang paling benar, kita merasa yang paling suci. Kita merasa sudah masuk surga. Dari mana? Kemudian ada lagi di surat At-Tahrim, ayat 8. Di situ dikatakan, yang tobat semurni-murninya, mudah-mudahan Tuhanmu mengampuni. Mudah-mudahan atau semoga. Berarti kan bisa diampuni, bisa enggak. Ini Quran yang ngomong. Tapi kita lebih percaya dengan yang viral seperti puasa ini nanti diampuni 2 tahun. Atau lakukan ini nanti dosanya dihapus selama 1 tahun atau berapa. Ini dari mana? Quran sendiri bilang yang tobat semurni-murninya masih semoga diampuni. Dan kita dengan PD-nya, oh saya sudah puasa ini, pasti dosa saya 2 tahun diampuni. Ini logikanya siapa? Ini sudut pandang siapa? Kalau kita pakai sudut pandang Al-Quran, ya kita harus ikut Al-Quran. Al-Quran bilang seperti itu ya. Ya sudah, kita sebagai muslim konsekuensinya harus percaya sepenuhnya sama Al-Quran. Justru disitulah hebatnya Al-Quran. Al-Quran tidak membuat manusia itu berbangga diri. Oh saya sudah masuk surga, saya sudah suci, saya tanpa dosa. Tidak ada. Al-Quran itu justru menekan nafsu kita agar kita tidak berbangga diri dan tetap merendahkan diri di hadapan Allah. Itu kalau kita pakai Al-Quran yang sesungguhnya. Al-Quran itu bukan alat atau mantra yang dibaca terus kita masuk surga. Nggak ada ceritanya kayak gitu, nggak ada. Oke, kita kembali ke tema awal tadi. Versi kita dengan versi Al-Quran itu beda apa enggak? Contohnya, sabar. Sabar versi kita itu
Ya udah, gimana lagi, sabar aja. Jadi sabar dalam pengertian pasrah. Itu versi kita. Tapi kalau kita lihat, sabar versi Al-Quran adalah tetap aktif, tetap kreatif, tetap tekun, tetap tabah, tetap ulet di jalan Allah. Itu sabar versi Al-Quran. Jadi ini kita sudah jauh berbeda. Makna yang kita yakini benar dan makna dari Al-Quran itu beda. Itulah kenapa kita harus kembali ke Al-Quran. Jadi patokan kebenaran itu Al-Quran. Jangan pakai versi sendiri. Kalau pakai versi sendiri, ya udah, oh saya sudah sabar. Ya sabar versimu, bukan versi Al-Quran. Contoh lagi nih dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kebenaran pakai versi kita sendiri atau versi kelompok. Ada petugas atau karyawan atau pelaksana. Ketika ia membuat suatu tindakan atau keputusan yang jelas-jelas salah, tiba-tiba dengan entengnya dia bilang, saya kan cuma menjalankan tugas. Nah, ini seolah jawaban yang benar. Tapi kebenaran versi siapa? Menurut Allah apa menurut atasan? Nah, ini sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Contoh sederhana lagi. Yang sederhana nih. Petani ingin hujan terus biar tanamannya tumbuh. Penjual es ingin panas terus biar esnya laku. Nah, ini siapa yang benar? Enggak ada yang benar. Al-Quran lah yang benar. Urusan hujan, urusan panas, urusannya Allah sudah. Nah, ini contoh. Jadi kebenaran tuh nggak bisa menuruti versi masing-masing orang karena pasti berbeda. Kebenaran harus bersumber pada satu tali. Talinya Allah, ya Al-Quran itu. Sampai dalam surat Al-Mu'minun ayat 71, Allah menjelaskan jika kebenaran mengikuti mereka atau masing-masing orang, maka binasalah langit dan bumi dan apa yang dalam isinya. Mengerikan sekali. Allah tahu manusia kalau kebenaran dituruti versi mereka masing-masing, hancurlah langit dan bumi. Karena masing-masing orang punya versi kebenarannya sendiri. Jadi inti dari semua ini adalah Al-Quran itu posisinya adalah kebenaran tertinggi, kebenaran mutlak. Jadi kalau ada sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran, ya pasti kita bisa menilai sendiri ini benar atau salah. Makanya Al-Quran itu dibaca dan dipahami, biar kita tahu isinya. Jangan cuma dibaca, tapi kita nggak tahu apa yang kita baca. Kalau udah kayak gitu, kita nggak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Nanti yang benar pakai versi kita. Al-Quran cuma dibaca-baca aja, itu nggak sinkron sekali. Kalau sholat ke Allah, kalau kebenaran apa kata bos, wah ini bahaya. Kadang juga nih ya, kita itu cenderung membenarkan sesuatu yang salah hanya karena kita diuntungkan. Misalnya kita di posisi atau di jabatan tertentu. Kita dapat untung nih, tapi yang dilakukan tuh salah. Tapi kita cenderung membenarkan karena kita diuntungkan. Lagi-lagi terus kita pembelaan diri kita, ya gimana lagi, saya kan cuma ikut atasan. Ya gimana lagi, kita kan cuma ngikut perintah. Dasmu, perintah bener apa perintah salah lo ikutin. Udahlah, kalau nggak pakai Al-Quran, segala sesuatu pasti banyak pertentangannya. Alim versi kita dengan alim versi Allah beda. Munafik versi kita dengan munafik versi Allah beda. Sombong versi kita dengan sombong versi Allah beda. Sabar versi kita dengan sabar versi Allah beda. Kalau kita nggak pakai Al-Quran, kita akan menafsirkan semuanya sendiri. Padahal Allah sudah menjelaskan. Jadi akan selalu ada pertentangan kalau kebenaran tidak merujuk pada Al-Quran. Memang ironis sekali, Al-Quran sekarang dijauhi, dan kita lebih percaya kebenaran menurut seseorang atau kelompok. Itu kan tanda kita lebih bergantung ke manusia daripada ke Allah. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Zalika kitabul la raiba fihi. Tidak ada keraguan pada Al-Quran. Atau Al-Kahfi ayat 1. Inilah petunjuk yang lurus. Satu-satunya. Bahkan Allah sudah menjelaskan dalam Ar-Rum. Surat 30 ayat 31 dan 32. Di situ dijelaskan kebenaran itu datangnya dari Allah. Bukan dari kelompok. Padahal setiap kelompok bangga dengan kelompoknya masing-masing. Padahal itu salah. Disalahkan sama Al-Quran. Kembali ke Allah, kembali ke Al-Quran. Itu solusinya. Jadi mulai sekarang kita harus mensinkronkan segala sesuatu dengan Al-Quran. Kalau bertentangan ya sudah, berarti salah. Kalau sinkron lanjut. Jadi kebenaran hanya satu dari Allah, bukan dari versi manusia masing-masing. Tetap semangat mempelajari Al-Quran. Silahkan saksikan episode-episode sebelumnya karena banyak hal yang saya bahas di sana. Terima kasih, tetap semangat. Salam para pencari petunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.